wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia? Pada kali ini saya akan berbagi praktik baik saya dengan judul pemanfaatan alat musik digital dalam pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran seni musik. Perkenalkan, nama saya Dewi Sopianti. Saya guru seni budaya di SMA Negeri 5 Garut. Saya juga sebagai guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Garut dan juga sebagai narasumber BPB Angkatan 2. Saya merupakan lulusan S1 Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia dan S2 Teknologi Pendidikan STKIP Garut. Kebutuhan dan karakteristik khusus setiap peserta didik di kelas harus betul-betul dipahami oleh guru, agar seorang guru dapat menentukan strategi pembelajaran apa yang harus digunakan untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi merupakan sebuah model pembelajaran yang dibuat sebagai usaha penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik pada proses pembelajaran. Video ini menceritakan pengalaman praktik baik saya sebagai guru mata pelajaran seni musik. Pada materi permainan alat musik, tujuan pembelajaran yang harus dicapai masih belum optimal karena banyak kendala yang dihadapi. Sebagai guru, saya berusaha untuk mencari strategi pembelajaran yang cocok diterapkan dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Kemudian, saya mencoba untuk memanfaatkan alat musik digital melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini, saya akan berbagi praktik baik melalui teknik STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pun situasi yang terjadi di lingkungan SMA Negeri 5 Garut, yang pertama, peserta didik yang hampir semua belum bisa memainkan alat musik dan tidak memiliki alat musik. Sedangkan alat musik yang tersedia di sekolah sangatlah terbatas. Yang kedua, pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, beberapa peserta didik kurang terlibat aktif dan hasil pembelajarannya kurang optimal. Selanjutnya, tantangan. Tantangan yang dihadapi yang pertama adalah penyediaan kuota internet yang memerlukan kerjasama orang tua dan peserta didik. Yang kedua, dari hasil diagnostik awal, guru harus memfasilitasi berbagai karakteristik peserta didik sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan pembelajaran diferensiasi. Dan yang ketiga, peserta didik yang memiliki musikalitas yang kurang baik, sehingga proses pembelajaran membutuhkan waktu yang lama dan guru harus menyediakan waktu yang lebih untuk memfasilitasinya. Aksi. Aksi yang dilakukan diantaranya, pertama, melakukan tes diagnostik awal untuk pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar melalui aplikasi Google Form. Yang kedua, merencanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Dan yang keempat, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan. Di dalam aksi, terdapat kegiatan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 1. Kesiapan belajar. Peserta didik sudah pernah mencoba bermain musik dengan aplikasi musik digital, tapi belum mahir memainkannya. Peserta didik yang belum pernah mencoba dan tidak bisa memainkan sama sekali. Yang kedua, berdasarkan minat. Peserta didik berminat memainkan alat musik melodi seperti piano, angklung, dan kalimba. Peserta didik berminat memainkan alat musik perkusi seperti drum dan djembe. Yang ketiga, berdasarkan profil. Peserta didik yang lebih suka belajar secara individu dan peserta didik yang lebih suka belajar secara berkelompok. Di dalam aksi, terdapat juga kegiatan merencanakan pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi guru dengan peserta didik secara individu, guru dan peserta didik secara kelompok, peserta didik dan peserta didik secara individu, dan kelompok serta peserta didik secara kelompok dengan kelompok lainnya. Diferensiasi produk.
Peserta didik memainkan lagu sesuai pilihan masing-masing dan memainkan alat musik modern maupun tradisional seperti angklung yang bertangga nada diatonis maupun alat musik perkusi. Masih di dalam aksi, terdapat juga kegiatan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, di antaranya mempersiapkan RPP sesuai dengan kebutuhan belajar. Peserta didik mempersiapkan segala kebutuhan yang digunakan dalam pembelajaran, di antaranya HP yang akan digunakan. Peserta didik dan guru melakukan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pada RPP yang sudah dibuat. Dan kegiatan terakhir pada aksi adalah mengevaluasi dan merefleksi, di antaranya 1. Melakukan observasi selama proses pembelajaran, yang kedua memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan, dan yang ketiga merefleksi dengan cara memberikan pertanyaan pemandu kepada peserta didik. Teknik STAR yang terakhir adalah refleksi, di antaranya 1. Dalam proses pembelajaran, peserta didik merasa disambut dengan baik karena merasa dihargai dengan perbedaan karakter masing-masing. 2. Memberikan harapan bagi peserta didik yang memiliki bakat dan kelebihan untuk bisa berkembang lebih baik lagi. 3. Hasil pembelajaran dapat tercapai dengan baik karena sebanyak 90% peserta didik mendapatkan nilai di atas KKM. Hal ini disebabkan karena musik digital bisa dilakukan di mana saja, sehingga intensitas latihannya pun lebih banyak, karena selain di sekolah bisa juga dilakukan di rumah. Dan yang keempat, pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar. Meskipun banyak tantangan, tapi guru harus tetap berpikir positif dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Selanjutnya, dokumentasi video. Mari kita saksikan bersama pemanfaatan alat musik digital dalam pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran seni musik. Nah, ini salah satunya kita akan memanfaatkan, sekarang kan zamannya canggih ya, teknologi. Nah, kita memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, yaitu dengan memainkan alat musik yang ada pada aplikasi HP atau digital ya, digital. Oke, digital. Jadi di sini tujuannya itu ibu akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi ya, tapi dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Nah, sebelumnya ibu mau mengadakan diagnostik awal dulu, diagnostik awal ya, untuk mengetahui kemampuan kamu sampai di mana dan alat musik apa yang kamu sukai atau pilihan alat musik apa yang kamu minati ya, nanti yang semuanya bawa HP kan? Coba bawa HP-nya tunjukkan. Nah, oke. Kelompok ini coba yang laki-laki ada yang kelompok drum nggak? Ada? Sini, yang kelompok drum. Yuk, kelompok drum. Sini, oke, kelompok drum. Oke, ada yang pianika atau angklung? Ada? Ini yang rata-rata? Angklung, oke, angklung semua? Ya, so. Yang ada yang keyboardnya ini? Keyboard sini. Situ. Keyboard apa? Keyboard. Sini. Ada yang kalimba, angklung? Ini apa? Kalimba. Apa nih, baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alifia Zahra dari 11 MIPA 6. Sebagai siswa, menurut saya pembelajaran yang Ibu Dewi lakukan sangatlah efektif karena menggunakan teknologi yakni HP, tepatnya aplikasi, sebagai alternatif lain untuk siswa yang tidak memiliki alat musik. Di samping lain, saya merasakan kesenangan karena terasa seperti main game biasa. Jadi tidak merasa tegang seperti halnya kalau memakai alat musik sungguhan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi praktik baik yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Semoga praktik baik ini bisa bermanfaat untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.